Mandi yang terkenal sebagai nasi Arab, orang non-Islam pun juga bisa makan nasi mandi. Ini saya di dalam lagi makan sama Persatuan Gereja Indonesia, Pak Pendeta. Saya ingin ingatkan betul bahwa ingat penting kaidah ini ya. Dalam penafsiran Al-Quran, jika kita ingin menafsirkan satu ayat tertentu yang ingin dipahami, maka ayat itu tidak akan pernah terlepas korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, dengan ayat setelahnya. Pola ini yang sudah kami perkenalkan di awal pertemuan kita disebut dengan siyak. Ayat yang akan kita bahas kaitan dengan sebelumnya disebut dengan sibak, dan kaitan dengan setelahnya disebut dengan lihaq ya. Jadi korelasi tiga hal ini itu mesti ada. Tidak bisa Anda tafsirkan satu ayat berdiri sendiri terpotong-potong, apalagi memotong ayatnya ya. Ini penting kami hadirkan karena sekarang ada kecenderungan sementara orang-orang tertentu yang bahkan kebanyakan tidak memahami tentang tafsir ya, sekenanya kemudian menafsirkan Quran. Akan nampak di akhir masa nanti, di masa nanti ya, dajjalun kadzabun, ada para pendusta yang dilukiskan oleh Nabi di hadis ini dengan istilah dajjalun ya, terambil dari kata dajjal ya. Jadi bukan dajjal sesungguhnya ya, tapi mengambil satu makna yang melekat pada dajjal. Dajjal itu salah satu sifatnya dia pintar, punya magic ya, sesuatu yang membuat Anda terpukau gitu ya. Jadi nanti kata Nabi ada orang-orang yang pintar, kalau dia mengeluarkan kata-kata bisa membuat Anda terpikat gitu, kayak benar kalimatnya ya. Seperti diilustrasikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 ya. Posisi paling kiri dari atas sampai sedikit ke bawah ya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sementara orang yang kalau dia bicara dalam urusan dunia itu bisa membuat Anda terpikat ya. Di kata-katanya begitu cantik, retorikanya begitu menarik dia. Wa yushhidullaha ala ma fil qalbi. Kadang-kadang dia mengambil nama Allah, ngambil ayat, potong, ambil untuk melekatkan apa yang ada dalam hatinya ya, untuk mengatakan ini loh, ini dalilnya ini. Tapi enak saja motong sini dia tanpa dia paham apa maksudnya. Wa huwa aladdul khisam, ya Allah berfirman hati-hati, ini musuh yang paling bahaya ya. Kalau sudah ada konfrontasi disebut dengan khisam. Kata Allah alad wa huwa aladdul khisam, ini lebih bahaya dari setan nih ya, makanya hati-hati ya. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara kepada Anda bukan masalah dusta urusan dunia ya, bukan dusta materi, dusta kedudukan, bukan, tapi dia bicara masalah agama tapi isinya dusta ya. Anda bisa kaget, bahkan orang dulu pun bisa terkejut. Iyyakum wa iyyahum, Anda mesti waspada dengan orang seperti itu ya. Sekarang sedang marak nih ya, ambil ayat Quran begini mengatakan oh ini tafsirnya begini, padahal dia sendiri yang ngerti agama ya. Maka tinggalkan yang seperti itu ya, hati-hati. Kalau mendengar yang seperti itu sudah ada ketentuan di Quran jelas, kita nggak bisa komentar lagi, tetap ketentuannya ya. Bahkan kalimatnya sangat tegas. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan di dalam Quran yang tidak bisa berubah. An idza sami'tum ayatillahi yukfar biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jika Anda mendengar ada seseorang memberikan statement kepada Anda tapi mengingkari ketentuan di ayat Allah. Misal dia ambil ayat Quran, dia tafsirkan sekenanya ya, dengan tafsiran yang tidak benar. Klarifikasi
menanyakan apa yang menjadi